But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami akan kembali membahas putri dari Kekaisaran Rusia. Dirinya disinyalir adalah putri kesayangan dari Tsar Nicholas I. Dirinya adalah Grand Duchess Maria Nikolaevna dari Rusia. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik bagi penikmat baru dari channel kami, untuk studi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Victoria, Duchess of Kent, yang merupakan ibunda dari Ratu Victoria, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Adipati Agung Maria Nikolaevna lahir pada tanggal 6 Agustus 1819 di Krasnoye Selo di Sankt Petersburg. Ia adalah anak kedua dari 7 bersaudara yang masih hidup dan merupakan putri tertua. Orang tuanya adalah Tsar Nicholas I dari Rusia dan Permaisuri Alexandra Feodorovna yang lahir dengan nama Putri Charlotte dari Prusia, yang dikenal sangat menyayangi anak-anaknya. Mereka adalah orang tua yang hangat dan penuh kasih sayang, tetapi menghindari memanjakan mereka secara berlebihan. Di malam hari, Alexandra Feodorovna bermain permainan dengan anak-anaknya, termasuk teka-teki dan tebak-tebakan. Dan sang Tsar suka menyanyikan musik paduan suara bersama mereka. Putra-putri sang Tsar dan permaisuri itu tumbuh dalam keluarga yang erat dan selalu berhubungan baik sepanjang hidup mereka. Maria Nikolaevna dibesarkan bersama saudara perempuannya, Olga dan Alexandra. Kamar mereka yang terletak di lantai dasar istana musim dingin sederhana dan tidak mewah. Seorang dokter juga ditunjuk untuk mengatur pola makan mereka. Anak-anak Tsar tentu diberi pendidikan yang mumpuni. Biasanya, kelas mereka dimulai pukul 8 pagi. Pendidikan Maria ditempatkan di bawah pengawasan konselor pribadi yang liberal dan penyair Vasily Zhukovsky, yang sebelumnya adalah guru bahasa Rusia Alexandra Feodorovna. Nantinya, Zhukovsky tetap berhubungan dekat dengan anak-anak kerajaan sampai kematiannya. Maria dan saudara-saudara perempuannya menerima pelajaran menari, musik, dan menggambar. Buku sketsa masa kecilnya masih ada hingga kini dan berada di tangan keturunannya yang tinggal di Amerika Serikat. Adipati Agung Maria yang melukis dengan cukup baik, kemudian nantinya membuat cat air. Dia tidak pernah kehilangan kecintaannya pada seni, menjadi seorang dermawan dan kolektor seni. Berbakat dalam seni, dia menunjukkan minat awal dalam desain interior, mendekorasi kamarnya dengan gaya pribadinya. Ia kemudian menjadikan istananya di Saint Petersburg salah satu yang terindah di kota itu. Ketiga saudarinya memiliki bakat musik dan terlibat dalam kegiatan amal. Sejak tahun 1835, Adipati Agung Maria menjadi anggota aktif perkumpulan patriot yang didirikan oleh Permaisuri Elizabeth Alexeyevna. Perkumpulan tersebut terkadang bertemu di kamar Maria di istana musim dingin. Adipati Agung Maria Nikolaevna terkenal karena kepribadiannya yang tangguh, kecerdasannya, dan karakternya yang kuat. Saudarinya, yakni Adipati Agung Olga, menulis dalam buku harian masa kecilnya bahwa Maria bertemperamen panas, penuh perhatian, dan murah hati terhadap kaum miskin, simpatik terhadap perbuatan baik tetapi tidak tahan berpura-pura dipaksa. Ia 100 kali lebih berbudi luhur daripada saya, lebih dinamis daripada kami bertujuh. Ia hanya kurang memiliki rasa tanggung jawab. Maria Nikolaevna adalah sosok pemberani dan inventif, menghargai hal-hal baru dan hampir acuh tak acuh terhadap pendapat masyarakat kelas atas. Ia lincah, energik, berbakat, dan impulsif. Dalam penampilan dan karakter, ia seperti ayahnya. Ia adalah anak kesayangan Nicholas I dan yang paling mirip dengannya, baik dalam penampilan maupun karakternya.
Seperti ayahnya, ia tampak serius dan tegas. Tatapannya juga mengingatkan pada tatapan tajam ayahnya. Kemiripan fisik dengan ayahnya terlihat jelas dalam potret dan foto-foto yang lebih suka menampilkannya secara profil sama seperti ayahnya. Permaisuri Alexandra Fedorovna khawatir mencari suami yang cocok untuk putrinya yang paling berbakat dan emosional. Di pihaknya, Maria Nikolavna tidak ingin meninggalkan Rusia setelah menikah atau harus pindah agama. Pada tahun 1837, Raja Ludwig I dari Bavaria mengirim keponakannya Maximilian Adipati Leutenburg untuk ikut serta dalam manuver kavaleri di Rusia. Maximilian adalah satu-satunya putri Eugene de Beauharnais yang masih hidup dan cucu permaisuri Josephine. Ia tampan, berpendidikan tinggi dan tertarik pada kegiatan budaya. Setahun kemudian, pada bulan Oktober 1838, ia melakukan kunjungan kedua. Dengan ketampanan dan sopan santunnya, ia mengesankan Maria Nikolaevna. Sebagaimana dikatakan oleh Adipati Agung Olga dalam buku hariannya, dalam 4 hari menjadi sangat jelas bahwa Max dan Maria memang ditakdirkan untuk satu sama lain. Pernikahan ini bukanlah pernikahan yang diinginkan bagi seorang putri Kaisar Rusia. Maximilian berada di bawah pangkat bangsawannya. Hanya berhak menyandang gelar yang mulia Kaisar sebagai anggota cabang sekunder Wangsa Bavaria. Ia juga seorang Katolik Roma, bukan Ortodok, dan keluarganya sendiri, khususnya ibunya, yakni Putri Augusta dari Bavaria, menentang pernikahan ini. Maximilian adalah keturunan terakhir dari garis keturunan keluarga Leutenburg-Beauharnais, dan ibunya khawatir bahwa keturunannya yang dibesarkan dalam agama Ortodoks akan sepenuhnya terrusiakan. Ia mengatakan sejarah akan menyalahkan putranya. Lebih lanjut, keluarga Bonaparte merupakan musuh bebuyutan Rusia. Meskipun demikian, Tsar memberikan izin pernikahan tersebut dengan syarat putrinya tidak meninggalkan Rusia untuk tinggal di luar negeri. Karena Adipati Leutenburg bukan anggota keluarga kerajaan, mudah baginya untuk menetap di Saint Petersburg. Pernikahan itu berlangsung pada tanggal 2 Juli 1839 di Gereja Besar Istana Musim Dingin. Upacara itu dijelaskan secara rinci oleh Marquis de Custine yang mengunjungi Saint Petersburg pada waktu itu. Dia memuji Grand Duchess atas keanggunannya, tetapi tidak menyukai Duke of Luckenburg, di mana Nicholas I tidak mengeluarkan biaya untuk pernikahan putrinya, dan perayaan itu berlangsung selama 2 minggu. Pasangan itu tetap tinggal di Rusia, tempat ketujuh anak mereka tumbuh dalam lingkungan keluarga kekaisaran. Pada hari pernikahan mereka, Tsar Nicholas I memutuskan untuk menghadiahkan Maria dengan istananya sendiri. Ia memilih lokasi di pusat kota Saint Petersburg yang secara strategis terletak di seberang Katedral Saint Isaac di tepi sungai Moika. Tidak ada biaya yang dihemat dalam melengkapinya untuk pasangan muda tersebut, yang secara khusus ditugaskan dari arsitek Andrei Stackenschneider dan cukup dekat dengan istana musim dingin bagi Tsar untuk melakukan kunjungan hariannya kepada putrinya. Istana tersebut selesai pada akhir tahun 1844 dan diberi nama Istana Mariinsky sesuai nama Maria Nikolaevna. Sementara istana mereka sedang dibangun, Maria melahirkan 3 orang anak, yang mana pasangan itu tinggal di istana Vorontsov sambil menunggu selesainya kediaman mereka sendiri. Adipati Agung memainkan peran utama dalam dekorasi rumahnya, menunjukkan selera dan keanggunannya. Karena Maria Nikolaevna menderita masalah peredaran darah di kakinya, istana Mariinsky dirancang dengan tangga tanpa anak tangga yang dipasang di sayap kanan yang menghubungkan ketiga lantai dari ruang utama. Istana ini dipenuhi dengan karya seni dan pusaka keluarga. Beberapa di antaranya diwariskan oleh permaisuri Josephine. Maria menyelenggarakan pesta-pesta mewah, pertunjukan teater, dan konser. Maria Nikolaevna juga memiliki tanah pedesaan, Sergivka, yang dibeli dari keluarga Nerivskin dan diberikan kepadanya sebagai hadiah pernikahan. Terletak di sebelah barat Peterhof, di sebuah teluk kecil di seberang Kronstadt. Villa Sergivka menjadi tempat peristirahatan keluarga favorit. Adipati Agung dan suaminya menghabiskan bulan madu mereka di sana dan di antara tahun 1839 dan 1842. Mereka menugaskan Stackenschneider
untuk membangunnya kembali. Istana ini diubah dari rumah bangsawan tua menjadi istana musim panas dengan gaya villa bangsawan Romawi. Pada musim panas, mereka biasanya tinggal di Gatchina dan Sarkoye Selo. Adipati Agung Maria Nikolavna dan suaminya memiliki bakat seni dan aktif dalam kegiatan amal dan seni. Suami Maria menjadi terkenal sebagai ilmuwan di seluruh Rusia. Ia tertarik pada sains dan mempelajari teknologi pertambangan. Ia adalah anggota Akademi Sains dan pada tahun 1844, Nicholas I mengangkatnya sebagai kepala Departemen Teknik Pertambangan. Pada tahun 1843, ia diangkat sebagai Presiden Akademi Seni. Maria bangga dengan prestasi suaminya, menyebutnya seorang cendekiawan. Namun pada akhir tahun 1840-an, pasangan itu berpisah. Mereka menjalani kehidupan yang terpisah dan masing-masing memiliki hubungan cinta mereka sendiri. Maximilian menjadi seorang penggoda wanita yang terkenal, sementara Maria memulai hubungan jangka panjang dengan Pangeran Gregory Alexandrovich Stroganov. Rumor di istana mengaitkan ayah dari putranya, George, dengan kekasihnya. Adipati Luttenberg menderita tuberkulosis selama ekspedisi pertambangan di pegunungan Ural. Upaya untuk meningkatkan kesehatannya dengan bepergian ke iklim yang lebih hangat di luar negeri tidak berhasil dan ia meninggal pada tanggal 1 November 1852. Adipati Agung adalah seorang kolektor seni yang antusias dan setelah kematian suaminya, ia menggantikannya sebagai Presiden Akademi Seni. Sejak saat itu, Maria Nikolavna semakin bergairah dalam mengoleksi barang-barang seni. Ia menghabiskan banyak uang dan akibatnya keuangannya merosot, terutama setelah kematian ayahnya, yang mana Alexander II, yang merupakan kakaknya, meskipun dekat dengan saudara perempuannya, tetap menjaga anggaran Maria Nikolavna tetap ketat. Maria Nikolavna menikah lagi pada tahun 1854 dengan Pangeran Grigory Alexandrovich Stroganov. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan morganatik dan dirahasiakan selama ayahnya masih hidup. Pernikahan tersebut secara resmi baru dilangsungkan pada tanggal 16 November 1856 setelah kematian Nicholas I. Anna Tsutsena berkomentar, Tsar sebelumnya akan mengirim massa ke biara dan mengasingkan sang pangeran ke Kaukasus. Tetapi saudara laki-lakinya yang lebih lembut, yakni Tsar Alexander, sebagai kepala keluarga yang baru memilih untuk tidak memberitahu bahwa ia mengetahui pernikahan rahasia tersebut. Maria memohon kepada saudara laki-lakinya untuk mengakui pernikahan keduanya dan mengizinkan mereka tinggal di Rusia. Tetapi ia tidak berani mengizinkannya. Sebaliknya, ia menyarankan agar Maria tetap tinggal di luar negeri sementara ia tetap tidak mengetahui pernikahan mereka. Karena ia tidak dapat mengakui pernikahannya, ia memberikan perhatian khusus kepada anak-anak Maria dari pernikahan pertamanya yang tinggal di Saint Petersburg tanpa ibu mereka. Pada tahun 1862, Maria Nikolavna menetap di Firenze di Villa Quarto yang dulunya milik Jerome Bonaparte dan merupakan pelukis sekaligus kolektor Karl Liebknecht sebagai penasihatnya. Mereka hampir setiap hari mengunjungi museum, koleksi pribadi, dan pedagang barang antik. Di Italia, Adipati Agung Maria sangat antusias membeli lukisan, patung, dan furniture untuk merenovasi kediamannya secara menyeluruh. Adipati Agung Maria kemungkinan menderita varises atau penyakit tulang, dan menjelang akhir hayatnya, ia menjadi cacat. Ia meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1876 di Saint Petersburg, Kekaisaran Rusia, dalam usia 56 tahun. Baiklah, itu adalah cerita dari putri kesayangan Tsar Nicholas I, yakni Grand Duchess Maria Nikolavna, yang pada akhirnya menyembunyikan pernikahan keduanya dari ayahnya yang begitu mencintainya. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang sangat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me.